Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membicarakan tentang arsitektur Melayu. Dalam dunia Melayu, bagi bangsa Melayu, arsitektur disebut dengan seni bina. Seni bina di sini maksudnya adalah seni membangun, seni pembangunan, atau keindahan dalam pembangunan, khususnya bangunan-bangunan sebagai tempat tinggal di dalam dunia Melayu. Fungsi rumah atau tempat tinggal di dalam dunia Melayu atau bangsa Melayu bukan hanya sebagai tempat tinggal atau tempat keluarga berkumpul di dalam kehidupan sehari-hari. Tempat tinggal atau rumah yang merupakan seni bina itu justru lebih banyak mengandung nilai-nilai filosofis tentang kehidupan-kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan bangsa Melayu. Apa nilai filosofis? Nilai filosofis yang pertama adalah penekanannya tidak pada bentuk. Jadi bukan hanya bentuk yang dipermasalahkan, tetapi pada nilai-nilai kehidupan. Kemudian, nilai filosofi tersebut hidup yang tertuang ke dalam bangunan. Lebih ke filosofi hidup yang tertuang di dalam bangunan. Jadi di dalam setiap bangunan itu, di bagian-bagiannya mempunyai nilai-nilai hidup filosofis. Bentuk bangunannya merupakan perwujudan dari jalan hidup masyarakat Melayu. Sesuai dengan jalan hidup bangsa Melayu, misalnya yang selalu mencintai kehidupan sehari-hari, yang selalu mencintai alam lingkungannya, bagaimana mereka menghubungkan alam dengan kehidupan mereka sehari-hari, dan itu mereka wujudkan dalam seni bina bangsa Melayu ini. Kemudian nilai filosofi lainnya adalah merupakan simbol dari sikap atau sifat rendah hati dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Seni bina bangsa Melayu atau rumah Melayu itu berawal dari istilah sensudung atau sudung-sudung. Istilah ini berkaitan dengan istilah tudung. Secara filosofis, tudung itu bermakna tempat bernaung. Tempat menutup suatu benda atau tempat melindungi suatu benda. Jadi rumah difungsikan sebagai tempat berlindung atau bernaung. Tipologinya antara lain, sesudung ini, dia tidak mempunyai lantai, ada tiang 4 sebagai struktur penopang atap, kemudian atapnya miring ke satu sisi. Jadi dia bentuknya seperti ini.
tiangnya 4. Ini bentuknya sangat sederhana, sesuai dengan sikap filosofis, nilai filosofis rendah hati tadi. Selanjutnya ada yang kita sebut di dalam bangsa Melayu ini, ada yang menyebut bangunan atau sedimina yang berbentuk pondok. Pondok ini berkembang dari bentuk bagan. Bagan ini biasanya dipakai untuk menjemur suatu benda, seperti menjemur ikan. Dari bentuk bagan ini dikembangkan menjadi bentuk pondok. Sama halnya dengan sensudung atau sudung-sudung atau tudung tadi, mempunyai atap atau bentuk atap yang miring ke satu arah atau ke satu sisi. Namun pondok ini dapat dikenali dari tiang panggung yang tinggi sehingga dibutuhkan elemen tangga yang sudah adanya penambahan dinding pada setiap sisinya. Beda antara pondok dengan sudung-sudung adalah pada pondok terdapat tangga, kemudian sudah disertai dengan dinding. Sementara pada sudung-sudung, dia posisinya agak lebih sederhana lagi karena tidak mempunyai dinding dan tangga. Selain itu ada bentuk pencalang. Pencalang ini bentuk rumah yang melengkung pada ujung-ujungnya. Jadi pada ujung-ujung atap itu misalnya ada bentuk yang melengkung. Kemudian pintu masuk berada di tengah sisi memanjang. Pintu masuknya berada di tengah sisi yang memanjang. Bukan pada sisi yang pendek itu, seperti timbul layar. Dia tidak. Dia pada sisi yang memanjang atau rumah pada bagian yang paling panjangnya, badannya. Disitulah letak pintu masuk. Nah, pencalang ini merupakan analogi atau pemikiran awal bentuknya dari bentuk perahu. Bentuk seni bina yang sederhana selanjutnya adalah pedapuan. Pedapuan ini sebenarnya bisa kita terjemahkan sebagai dapur, yaitu ruangan yang dipakai untuk memasak dan meletakkan barang-barang dapur. Jadi semua keperluan memasak itu diletakkan di bagian ini. Selain itu, pedapuan juga digunakan sebagai tempat berkumpulnya kaum emak-emak yang membantu persiapan makanan pada saat berlangsungnya suatu acara. Berkumpulnya emak-emak seperti melakukan rewang. Kalau ada kenduri, mereka berkumpul di sini dan mempersiapkan makanan untuk acara-acara tersebut. Berikutnya ruang bawah. Ruang bawah ini berfungsi sebagai tempat menjamu tamu yang datang dan juga sebagai tempat bersembahyang atau melakukan ibadah. Jadi ada ruangan khusus bagi bangsa Melayu di dalam rumah tempat tinggal ada ruangan khusus. Nah, ruangan bawah ini juga digunakan sebagai tempat acara-acara adat yang mengumpulkan biasanya keluarga-keluarga besar dalam kehidupan mereka. Keluarga-keluarga nenek mama, keluarga-keluarga sesepuh yang dihormati seperti paman dan lain-lain. Selanjutnya ada ruang tongah. Ruang tongah atau ruang tengah. Ruangan ini berfungsi sebagai area ruang tidur atau tempat tidur, terutama bagi kaum wanita. Pada acara pernikahan, ruangan ini digunakan untuk tempat gerai atau mempelai pelamin.
Jadi ruangan tengah itu merupakan ruangan yang cukup besar untuk mereka tidur, istirahat. Bentuk bagian rumah selanjutnya adalah salang. Nah, salang ini merupakan istilah di daerah Kampar. Kalau di daerah Riau Pesisir atau Riau Kepulauan, salang ini adalah loteng. Mereka menyebutnya dengan istilah loteng. Loteng ini di dalam rumah diletakkan di bagian atas. Biasanya fungsinya untuk menyimpan suatu benda yang penting, yang berharga. Juga bisa digunakan untuk tempat istirahat. Bagian rumah selanjutnya disebut dengan sulo padan atau telo. Merupakan ruang penghubung antara ruang bagian rumah utama dengan pedapuan. Antara ruang bagian utama dengan dapur ada suatu tempat yang disebut dengan sulo padan. Jadi penghubung, fungsinya sebagai penghubung antara ruang utama dan pedapuan. Jadi pada ruangan sulo padan ini mempunyai pintu samping. Dia ada khusus pintu samping untuk keluar ke halaman atau ke tanah. Selanjutnya ada sundak langit atau tiang tunjuk langit. Tiang tunjuk langit ini merupakan balok kayu segi 4 yang diletakkan pada bagian tengah kuda-kuda sebagai tumpuan atas kasau dan perabung. Dia sebagai penunjang perabung. Satu bentuk atap di dalam seni bina rumah Melayu ada yang disebut dengan atap lontik, melentik dia. Lontik itu sama dengan melentik. Ukuran panjang sundak langit semakin panjang pada sisi pinggir atap, karena pada sisi atap itu dia agak tinggi. Sehingga didapatkan bentuk melengkung atau lentik. Pada dunia arsitektur Melayu dikenal dengan istilah tiang maklar. Tiang maklar ini istilah arsitektur secara umum. Kemudian ada tiang gantung. Secara harfiah atau makna sebenarnya, bentuk tiang gantung ini ya menggantung, maknanya menggantung. Berfungsi sebagai pengikat balok ataupun rasuk. Jadi fungsinya antara balok dengan rasuk. Diikat dengan tiang gantung. Terdapat pada bagian atap di dalam rumah ataupun pada bagian ujung rumah di luar. Ada di bagian dalam, ada di bagian luar yang biasanya menahan balok rak. Fungsinya menahan balok rak. Pada bagian pertama ini, kita cukupkan sampai sekian dulu. Insya Allah, kita sambung lagi tentang arsitektur atau seni bina bangsa Melayu pada bagian yang akan datang. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.